Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti kalian sehat semua ya. Oke, ketemu lagi dengan Miss Evi. Jaga kesehatan kalian dengan baik. Oke, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas di bab 5 dan itu udah selesai. Kita lanjutkan untuk materi yang hari ini. Itu ada 2 topik ya. Yang pertama yaitu toharoh sebagian dari iman. Yang kedua mengenal najis dan hadas. Ada yang pernah tahu dengar belum 2 materi itu? Oke, kita bahas ya 2 materi itu. Sebelum kita melanjutkan materi, kita membahas materi, kita sebaiknya membaca bacaan basmalah dulu ya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Baca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan bismillah tadi kita dapat diperlancarkan. Oke, materi yang pertama yaitu toharoh sebagian dari iman. Ada yang tahu belum? Toharoh itu apa? Toharoh itu yaitu bersuci. Bersuci dari hadas, bersuci dari apapun. Bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Dalam bahasa, yaitu secara bahasa, toharah itu bersih dari kotoran. Kalau menurut syariat, toharoh adalah melakukan suatu perbuatan yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk melakukan sholat atau ibadah lainnya. Jadi kalau kita udah toharoh, kita bisa melakukan sholat ataupun ibadah lainnya seperti mengaji, terus tawaf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belum bersuci atau toharoh, kita tidak diperbolehkan untuk beribadah ataupun sholat, maka sholat kita tidak sah. Kita mau sholat atau beribadah lainnya yang itu harus benar-benar suci, seperti badan kita, pakaian, dan tempat. Jadi nggak cuma badan kita saja yang suci, tempat yang mau kita tempatin di saat kita mau sholat atau mau ibadah yang lainnya itu harus suci. Selanjutnya toharoh itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama secara batin atau batiniah, yaitu artinya mensucikan diri dari kotoran kesyirikan atau kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Jadi hati kita itu kita bersihin dengan cara beribadah, beramal soleh, kita ngejauhin maksiat. Itu toharoh yang pertama, yaitu toharoh batiniah atau toharoh batin. Yang kedua yaitu toharoh lahiriah atau toharoh lahir, yaitu mensucikan diri, menghilangkan hadas dari najis, yaitu yang di luar tubuh kita. Selanjutnya yaitu bentuk toharoh ya. Ada yang tahu nggak bentuk toharoh itu ada berapa macam? Ya udah deh, Miss kasih tahu aja ya. Bentuk toharoh itu ada 2 macam. Yang pertama dengan menggunakan air seperti berwudu dan mandi besar. Yang kedua yaitu menggunakan tanah atau debu dengan cara tayamum. Di dalam hadis sudah diterangkan loh adik-adik bahwa bertoharoh atau bersuci itu sangat dianjurkan atau wajib. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad itu berbunyi atau harus satrul iman, yang artinya bersuci itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersuci itu sudah menyempurnakan iman kita. Untuk materi yang kedua yaitu mengenal najis dan hadas. Ayo, ada yang tahu nggak najis itu apa? Najis itu loh, yang itu loh. Ya udah Miss jelasin aja ya. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan, ingat ya, najis itu menjijikkan. Nah, kalau untuk menurut syariat,
Najis adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat atau tawaf. Nah, ya kayak yang tadi tuh, yang toharoh. Kalau toharoh itu kan mensucikan kita agar kita itu bisa melaksanakan ibadah, sholat, atau tawaf. Nah, kalau najis itu dia menghalangi kita agar ibadah kita, sholat kita, tawaf kita itu tidak sah. Selanjutnya yaitu macam-macamnya najis. Najis itu ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang sangat ringan, tingkatannya yang paling bawah, yaitu seperti najis kencingnya anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan sesuatu selain air susu ibunya atau ASI ibunya. Jadi kalau kita gendong adik kita atau siapapun anak kecil yang umurnya masih di bawah 2 tahun, yang dia belum makan apapun kecuali ASI ibunya, itu kita cukup bersihin, nggak perlu mandi lah. Itu masih dengan itu masih najis kecil atau najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang, tingkatannya di tengah. Kalau yang najis mukhafafah kan tadi di bawah, yang paling ringan. Kalau najis mutawasitoh itu yang di tengah, najis sedang. Ya, yang artinya yaitu najis yang sedang atau najis yang hukumnya di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan najis mughaladoh, seperti anak perempuan dan orang dewasa, kencingnya anak perempuan dan orang dewasa, darah, nanah, dan tinja. Tinja itu kotoran manusia ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis mughaladoh, yaitu najis yang paling berat, yang tingkatannya paling tinggi ya. Yang artinya yang ini ya, untuk najis mughaladoh ini itu seperti kita terjilat ini anjing, terjilatnya anjing. Jadi untuk mensucikannya yaitu harus dengan cara 7 kali bersuci, dan yang salah satunya menggunakan debu atau tanah. Itu bisa dibilang udah nanti kita udah suci lagi. Itu ya adik-adik. Selanjutnya yaitu pengertian hadas. Hadas yaitu peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Hadas itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Kalau hadas kecil itu cukup kita bersucinya dengan cara berwudu saja. Nah, kalau untuk contohnya yaitu keluarnya salah satu dari lubang 2, yaitu bul atau dubur. Seperti maafnya ngomong kayak kita kentut. Nah, itu kan cukup kalau kita mau sholat, terus kita udah berwudu tuh, tapi mau sholat tapi kok kita kentut, ya kita harus wudu lagi. Habis itu barulah kita sholat. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar itu kita diwajibkan untuk mandi. Bersucinya yaitu dengan cara mandi. Nah, contohnya yaitu maaf ya Dedek, contohnya itu yang pertama yaitu melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau mau sholat itu diwajibkan untuk bersuci dengan cara mandi, bukan cuma wudhu aja, itu kurang sah. Kita harus diwajibkan untuk mandi. Yang kedua yaitu keluarnya mani, baik secara bermimpi atau sebab lain. Jadi untuk yang laki-laki jika keluarnya mani itu jika mau sholat harus mandi dulu ya untuk bersuci. Nah, kalau yang perempuan yaitu haid atau nifas. Jadi kalau haid itu kita setelah haidnya berapa hari, kalau udah selesai kita harus diwajibkan mandi wajib. Nah,
mandi wajib, berkeramas, baru kita diperbolehkan untuk sholat. Oke, dari 2 materi itu kira-kira udah pada paham belum? Paham ya? Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa dapat menerima ilmunya. Miss akhiri ya, kita lanjutin pertemuan selanjutnya. Oke adik-adik, jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai sakit, dan jangan lupa 3M yang selalu Miss ingetin ya. Apa coba 3M itu? Ayo, 3M itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya, bila ada salah kata Miss mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.